Ya. Kesempatan ini kita akan belajar tentang statistika. Nanti di sini kita fokus ke ukuran pemusatan data. Dalam ukuran pemusatan data ini nanti Semen akan belajar tentang rata-rata, modus, dan median. Hanya 3 materi itu saja hari ini. Cuma nanti itu kita pakai terus, ya. Yang pertama gini, ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang di sekitar mana data itu memusat, serta dianggap mewakili seluruh data. Yang namanya ukuran pemusatan data berarti data itu memusat di data berapa. Data siapa itu tadi? Nah, itu ukuran. Nah, metodenya bisa menggunakan mean atau rata-rata, bisa menggunakan modus, bisa menggunakan median. Itu salah satu metodenya. Oke, kita lanjutkan. Rata-rata hitung yang akan kita bahas pertama. Rata-rata hitung atau mean itu dari sekumpulan bilangan, ya. Mean dari sekumpulan bilangan itu adalah jumlah bilangan-bilangan dibagi oleh banyak bilangan, dan jumlah seluruh bilangan dibagi dengan banyaknya bilangan itu sendiri. Oke, itu rata-rata hitung atau mean. Oke, yang pertama ada data tunggal. Nanti ada data tunggal, data berbobot, dan data berkelompok. Kalau data tunggal itu seperti ini. X bar ini dinamakan apa? X bar ini juga bisa dikatakan, nah ini X bar ini bisa kita nama apa namanya? Nah ini X bar itu adalah tandanya dari rata-rata. Ya, sigma X itu berarti jumlah semua nilai yang ada saat yang diketahui. N itu berarti banyak nilai. Oke. Contoh. Berarti gimana contoh? Tentukan nilai rata-rata dari 2, 3, 4, 5, 6. Berarti mudah kan? Berarti gimana? 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 berapa? 20. Dibagi berapa? 5. Bisa ya? Kan mudah. Ya. Nah, ini bahasanya. Tadi X bar rata-rata tadi tambah semua jadinya 4 karena 20. Ini kan 20 ya. Yang atas itu 20 dibagi dengan 5. 4. Bisa dipahami rata-rata tunggal? Oke, tapi kadang-kadang dalam soal kalau tingkatan SLTA sudah ada variasi, nanti bisa dikembangkan sendiri. Oke, sekarang kita lanjut. Data berbobot. Data berbobot itu data tunggal tapi punya frekuensi. Contohnya ini. X bar nilai rata-rata itu nanti sama dengan sigma F kali X dibagi dengan sigma F. Rata-rata jumlah F kali X dan jumlah frekuensi. Ya, ini rumusnya geleng-geleng. Begini, contohnya begini. Berat paket yang diterima oleh suatu perusahaan selama 1 minggu tercatat seperti pada tabel berikut. Tabelnya kita lihat. Nah, ini namanya data Nah, ini data berbobot. Beratnya 5 kg, frekuensi 6. Berarti 5 kg ada berapa? 6. Yang 6 ada berapa? 8. Berarti langkahnya nanti apa? Kita buatnya namanya F kali X. F kali X berapa? 5 dikali 6. Berapa? 30. 6 kali 8. Oke, pembahasannya bisa kita lihat di sini. Nah, ini kan langsung F kali X 30 dari mana? 5 kali 6. Kemudian 6 dikali 8 sama dengan 48. 7 dikali 12 sama dengan 18. Kemudian 8 dikalikan 4, 32. Nah, inilah Fx. Yang namanya sigma Fx itu ini. Ini namanya apa? Sigma Fx. Yang ini namanya sigma F. Berarti berapa? 194 dibagi 3. Mudah kan?
Nah, ini 194 dibagi 30. Jadi rata-rata berat paket adalah 6,47. Nggak usah dihitung, nggak usah ditulis kan saya kasih apa? Saya kasih apa? Oh, PPT. Saya kasih PPT-nya kan di Google Classroom untuk memudahkan. Nanti untuk pemahamannya bisa lihat YouTube lagi kan ini saya rekam. Jadi paham ya? Makanya cepat belajar. Oke, itu data berbobot. Sekarang kalau ini data berkelompok cara satu. Data berkelompok, ingat ini bukan sigma fx tapi dikasih apa? Xi. Dikasih apa? Xi. Nilai tengah. Karena data berkelompok. Lah ini ada cara satu, ada cara dua. Sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama rata-rata biasa, yang kedua pakai rata-rata sementara, yang ketiga pakai coding. Itu bisa. Tapi yang kita pakai yang sering itu ya rata-rata yang cara pertama. Nanti terserah sampean mau pakai cara apapun saya bebaskan. Hasilnya mirip-mirip. Coba perhatikan contohnya. Tentukan nilai tes matematika 20 orang siswa yang disajikan pada tabel berikut. Tabelnya di sini bukan data berbobot, tapi data berdistribusi. Maka dinamakan data berkelompok. Nilai 3 sampai 4 itu ada berapa? 2. 5 sampai 6, 7 sampai 8, 9 sampai 10. Nah, caranya bagaimana mencari rata-rata seperti ini? Langkah pertama, cari dulu XI. XI itu adalah nilai tengah. Antara 3 dan 4 itu nilai tengahnya berapa? 3, misalkan saya punya angka 3 sampai 5, nilai tengahnya berapa? 4. Oke, bagus. Paham ya? Nilai tengah berarti di sini berapa? 3,5. Yang bawah? 5,5. Oke. Ini sudah ada pembahasannya. Oke, ini kan? Ini bukan X tapi XI. Tulis ya, XI. 3,5. Kalau sudah nilai tengah ini diketahui, langkah kedua apa? Nilai tengah ini dikalikan dengan frekuensi. Maka 2 dikali 3,5 sama dengan 4 dikali dengan 5,5 sama dengan 2. Bisa dipahami ya? Mudah ya? Nah, ini frekuensinya di total, ini namanya sigma fxi. Terus iki sigma f ini bawah ini. Bisa dipahami ya? Maka ini jawabannya adalah 146 dibagi dengan 20 sama dengan 7, mudah. Mudah sekali. Mudah ya? Statistika itu apa sih? Beda jauh dengan dimensi 3. Dimensi 3 tak bulan-baleni, statistika tidak akan saya bulan-baleni. Iya kan? Karena terlalu mudah. Oke. Cara kedua menggunakan rata-rata sementara. Oke, coba. Kalau menggunakan rata-rata sementara begini. Nih, rata-rata itu sama dengan rata-rata sementara ditambah dengan sigma Fi dikalikan D dibagi dengan sigma F. D itu adalah nilai tengah dikurangi dengan nilai sementara. Oke. Contoh. Jika rata-rata sementara pada tabel berikut adalah 67, maka nilai rata-rata kelompok data tersebut adalah rata-rata sementaranya berapa? 67. Oke, langkahnya ada tabel seperti ini. Rata-rata sementaranya mana? 67. Itu nih. Biasanya rata-rata sementara itu ada di nilai tengah. Salah satu kelas. Ini maksudnya tuh kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. Itu namanya kelas. Bisa dipahami ya? Oke. Kudu iso lah, paham kok. Oke, gini. Bagaimana caranya? Tadi kan rumusnya begini. Tadi rumusnya gimana? Rata-rata sementara ditambah sigma F kali D per sigma F. Kan begitu ya? Nah, terus gimana ini langkahnya? Kita cari D.
D tadi itu kan sama dengan X dikurangi X0. X0 tadi apa? Rata-rata sementara. Coba 62 dikurangi 67 min 5. 57 dikurangi 67 min 10. 67 kurangi 67 0. 72 kurangi 67 5. 77 kurangi 10 dikurangi 67 berapa? 10. Paham ya? Ini dari mana? X dikurangi X0 atau XI dikurangi X0. X dikurangi rata-rata sementara. Karena rata-rata sementara adalah 67. Bisa dipahami? Oke. Berarti semuanya ini sekarang F kali D berarti 4 dikalikan berapa? Min 10. 10 dikali min 5. Ini kan ya? Bisa dipahami ini? Bisa ya? Bisa. Kemudian 17 kali 0, 0. 14 kali 5. 5 kali? Nah, ini sampean jumlah. Kalau ini dijumlah sama dengan 30. Ini 50. Mudah ya? Mudah kan? Berarti rata-rata sementara, rata-rata dari data tersebut adalah 67 ditambah sigmanya tadi kan 30 ya, dibagi frekuensi. Nah, iki dari mana? Dari sigma F kali D. Iki dari mana? Sigma F. Paham? Ini jadinya kan 0,6, ini kan 0,6, 0,6 ditambah 67 jadinya 67, rata-rata selesai. Cepet ya? Tak cepet kan memang. Sekarang oke. Sekarang kita median. Nah, ini median. Median itu apa? Nilai tengah. Nilai tengah itu bagaimana? Ini. Median dari sekumpulan bilangan adalah bilangannya di tengah-tengah atau rata-rata bilangan tengah setelah bilangan itu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti diurutkan dulu. Oke. Data tunggal atau berbobot. Letak data sama dengan data ke N plus 1 dibagi 2. Oke, contoh. Nilai ulangan mata pelajaran matematika dari 12 siswa adalah sebagai berikut. 6, 5, bla 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 bla. Ini kan belum diurutkan. Lah, sampean urutkan terlebih dahulu, jebret urutkan. Ini urut. Manakah medianya? Kita pilih. Datanya ada berapa? Ada 12. 12. Berarti 6 ke kanan, 6 ke ya ini. 6,75. Nah, tengah-tengah ya kan? Ya. Berarti antara 6 dan 7. Datanya antara 6 dan ke 7. Nah, bagaimana pembahasannya? Letak data 12 tambah 1 1/2. Berarti baru taruh data ke 6. 6 setengah, maksudnya 12 tambah 1 kan 13. Data ke 6 setengah, bukan 6,5-nya. Data ke 6 setengah itu maksudnya apa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini data ke 6. 6 setengah berarti kan di sini. Data ke berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini berarti tengah-tengah ini berarti data ke 6. Data ke 6-nya berapaan? 6. Nanti di sini ditulis kok. Data ke-6 kan 6. Jadi setengah apa? 7 dikurangi 6 berapa? 1. 1 dibagi 2 0,5. Itu cara biasanya seperti itu. Kalau saya langsung saja antara 6 dan 7 itu berapa? Itu juga boleh. Bisa dipahami? Kalau saya punya data begini, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa medianya? 3. Paham ya? Tapi Pak, kalau sampelnya 6, 8, 7, 6, 8, 9, berarti 7. Misalkan ini 1, 1, 2, 4, 10, 11, 12 misalkan. Berapa? Oke. Berapa medianya? 7. Kan antara 4 dan 10. 4 tambah 10? 12 bagi 2. Paham maksud saya? Oh no, nilai tengah. Data ke berapa sih sama ini? Ini data ke berapa?
3,5. Data ke 3,5, tapi nilainya adalah 7. Bisa dipahami? Wis iso. Los berarti. Lanjut. Iso. Data kelompok. Oke. Nilai median sama dengan B plus P dikalikan dengan setengah N min F per F. Ini di buku-buku manapun beda-beda tulisannya, tapi seperti itu maknanya bodoh. Oke, coba perhatikan. B itu merupakan tepi bawah kelas median. Engko opo sih jenenge tepi bawah? Nanti. P panjang kelas interval. N itu banyaknya data. F besar itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. F kecil frekuensi kelas median. Itu coba langsung contoh. Tentukan nilai median dari data berikut ini 40 sampai dan seterusnya seperti itu ya. Oke, kita bahas di sini. Datanya ada berapa? 50. Ya kan? Intinya data di situ. Loh, ini langsung. Sorry belum. Biar belajar dulu ya. Tadi rumusnya kan begini. Median sama dengan apa tadi? B plus P kurung setengah N min F besar per F kecil. Segini. Lah, B di sini merupakan tepi bawah kelas median. Tetapi sebelum kita menentukan B, P, N, F besar, F kecil, kita tentukan dulu kelas mediannya di mana. Total frekuensinya ada berapa? 4 tambah 8 tambah 12 tambah 10 tambah 9 tambah 7 50. Kalau ada data 50, maka data keberapa merupakan mediannya? 25,5. Data ke 25,5. Kita lihat. 25,5 itu masuk mana? Coba 4 tambah 8. Berapa? 25,5. Data ke 25, 12. Ini 12. Tambah ini 24. Tambah ini 25,5 kan di sini. Ya. Masuk di 10 ini kan ya? Ya. Paham? Pak. Data 25 masuk ke situ. Nah, sekarang yang namanya tepi bawah atau B itu batas bawah itu 55. Tepi bawah itu 55 dikurangi 0,5. Kalau datanya itu ungkul ngini dikurangi 0,5. Tapi kalau datanya itu 55,5 dikurangi 0,05. Kalau datanya lagi di belakang koma ada 2 lagi, tambah 0,005. Bisa dipahami ya? Kalau datanya ungkul bulat orang koma dikurangi 0,5. Nih di belakang koma ada 1 dikurangi 0,05. Kalau di belakang koma ada 2 angka maka 0,005. Oke, ikut turun terus komanya. Ya. Maka B-nya berapa? 55 dikurangi 0,5 berapa? 54,5. Bisa dipahami? Sekarang P itu adalah panjang kelas antara 55 sampai 59 itu ada berapa angka? 55, 56, 57, 5. P-nya 5. N-nya ada berapa N-nya? N-nya ada 50. Kemudian F besar. frekuensi. F besar itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya ada berapa? 10. Sebelum kelas median ini. Jumlah. 4, 8, 12. 24. F kecil. F kecil frekuensi berarti berapa? 10. Paham? Maka median di sini langsung kita tulis tepi bawahnya berapa? 54,5 plus panjang kelasnya 5 kurung besar di sini setengah kali 50 min 24 per 10. Berarti jadinya 54,5 plus 5
Ini setengah kali 50. Kurangi 24. 1/10. Ya. 5 bagi 10. Berarti ini setengah ya? Berarti berapa? 55. Bisa dipahami? 5/10 itu setengah. 5/10 sama dengan 1/2 sama dengan 0,5. Oh iya. Jawabannya berapa? 55. Sama enggak dengan di sini kita lihat? Ya, sama lah. Ya, median selesai. Setelah median, kita belajar apa? Modus. Yang suka modus siapa? Oh, Joko modusan. Modus sama siapa Joko? Mana Iza? Oh, mantan. Oh, ini masuk YouTube loh ya? Nah, sekarang modus. Modus dari sekumpulan bilangan adalah bilangan yang paling sering muncul atau nilai yang paling memiliki frekuensi Berarti misalkan Joko modusan ke Iza, berarti yang paling sering WA ke Iza adalah itu analoginya. Ya, kalau masuk ke data, modus itu data yang paling sering muncul atau frekuensinya terbanyak. Oke, halo. Oke, kita bahas. Kalau data tunggal atau data berbobot sangat mudah. Contoh, bla 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 bla, berapa modusnya yang A ini? Ya. Berapa? 5. Modusnya 5. Yang B 4 dan 7. Modus boleh lebih dari 1. Bisa dipahami ya? 4 dan 7. Yang C Raono. Yang D bisa ya? Oh gitu aja repot loh. Ya, mudah. Oke. Nah, sekarang data kelompok, saudara-saudara yang berbahagia. Modus itu sama dengan tiba kelas modus ditambah dengan panjang kelas dikalikan dengan D1/D1/D2 nanti. Oh, gak muncul itu kemarin. Sorry ya, ini kok gak muncul di pelanggaran hapus mungkin ya. D1/D1 plus D2. Di mana P adalah tepi bawah kelas modus, P panjang interval kelas, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Opo ya. Nah, ini kita lihat. Alah, tidak ada yang susah kok, mudah-mudah. Berat badan 30 orang siswa suatu kelas disajikan pada tabel berikut. Modus data tersebut adalah berapa? Nah, ini. Langkah pertama, tentukan kelas modus. Kelas modus tadi kan frekuensi paling. Ayo wes, kelas modusnya di mana? Iya. Tapi bawahnya hanya piro? 51 berarti dikurangi 0, berapa? 50,5. Iya kan? Kok atau B ya tadi yo? Sorry. P panjang interval kelas ada berapa? 51, 52, 53, 54, 5. D1. D1 tadi frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. 6 sama 12 selisihnya berapa? 6. D2 selisih kelas modus dengan setelahnya 4. Mudah enggak? Berarti modus ini bisa kita cari tapi bawahnya adalah 50,5 ditambah 5 kalikan D1 nya adalah 6 plus 4. Ya Allah. Berarti ini berapa? 50,5 plus 5, 6/5 kali 6? 30 bagi 10? Berarti 50,3 tambah 3 sama dengan 53,5. Selesai. Bisa? Oke.
Selesai. Terlebih dahulu. Ini mudah ya. Wow. Oke, ini untuk di situ di PowerPoint-nya sudah ada beberapa contoh soal bisa di latihan itu kan. Tapi sudah ada pembahasannya, tenang. Oh, itu ada beberapa macam pembahasan ya. Tidak saya terlalu utarakan biar kamu pelajari sana. Caranya sama dengan tadi, cuma penguat saja. Ya. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.